Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pagi Ibu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pertama-tama Ibu ucapkan selamat bagi kalian yang telah dinyatakan naik ke kelas 4. Dan di sini kita di awal semester 1 di kelas 4 ini akan mempelajari tematik, yakni tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1 tentunya. Baiklah, tema 1 di sini yaitu indahnya kebersamaan. Dan subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Baiklah, di sini anak-anak kita akan membahas mengenai gagasan utama dan gagasan pendukung. Subtema 1 mengenai keberagaman budaya bangsaku. Tahukah anak-anak, Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku, bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Nah, mari kita tahu lebih jauh lagi mengenai keberagaman budaya bangsa Indonesia. Sebelum ke teks nih, Ibu mau menjelaskan mengenai keberagaman budaya Indonesia itu apa sih sebenarnya ya? Apakah anak-anak sudah ada yang mengetahui sebelum Ibu menjelaskan? Belum Ibu. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi keberagaman itu, anak-anak, keberagaman adalah perbedaan dalam berbagai bidang yang terdapat di suatu masyarakat ataupun di suatu daerah. Kemudian, budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang di dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi, keberagaman budaya itu adalah perbedaan yang terdapat di suatu masyarakat atau di suatu daerah yang menjadikannya ciri khas dari suatu perbedaan tersebut. Contoh, terdapat suku Batak, terdapat suku Melayu. Antara suku Batak dan suku Melayu ini jelas-jelas memiliki perbedaan. Nah, dari suku Melayu kita menggunakan bahasa Melayu, dari suku Batak kita menggunakan bahasa Batak. Nah, kemudian dari segi pakaian maupun rumah adat, masakan antara Melayu dan Batak ini terdapat perbedaan anak-anak. Kalau di Batak, makanan khasnya itu ada makanan nita dan kucuk ubi tumbuk. Kalau di Jambi, khususnya Melayu ini, itu terdapat masakan yang yaitu tempoyak yang terbuat dari durian. Nah, mari kita lanjut anak-anak. Di sini ada teks yaitu pawai budaya. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan mengenai gagasan utama dan gagasan pendukung. Anak-anak, gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Dan gagasan utama itu sebagai topik pembahasan. Dan kemudian, gagasan pendukung itu adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Dan gagasan pendukung itu adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Jadi anak-anak, gagasan utama itu adalah ide pokok yang terdapat di suatu paragraf. Biasanya terletak di paragraf pertama ataupun paragraf terakhir di setiap paragraf. Jadi, mohon maaf anak-anak, jadi gagasan utama itu terletak di kalimat utama, kalimat pertama, atau kalimat terakhir di suatu paragraf. Kemudian, gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan lebih detail lagi dari gagasan utama yang terdapat di atas ataupun di bawah. Baik anak-anak, di sini terdapat paragraf 1.
Ibu akan membacakannya terlebih dahulu ya. Dengarkan baik-baik. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Karena Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak, dari paragraf ini nih, kita dapat menentukan dan dapat menemukan yang mana sih gagasan utamanya tuh, dan yang mana sih gagasan pendukungnya itu. Nah, tadi kan ciri-cirinya gagasan utama itu terletak di kalimat pertama ataupun kalimat terakhir di suatu paragraf. Nah, jadi nih Ibu mau menjelaskan bahwa gagasan utama di paragraf ini terletak di kalimat pertama, yakni pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kenapa kalimat pertama ini disebut sebagai gagasan utama? Karena di sini terdapat pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya ini sampai ke bawah ini termasuk kalimat gagasan pendukung. Kenapa saya bilang gagasan pendukung? Karena pawai ini merujuk pada pawai budaya, selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kemudian kalimat selanjutnya, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Pawai apa? Pawai budaya yang akan lewat. Nah, kemudian selanjutnya, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Pawai tersebut merujuk ke pawai budaya. Nah, di sini nih, apakah ada yang belum paham mengenai penjelasan gagasan utama dan gagasan pendukung anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik, kita lanjut ke paragraf selanjutnya ya. Di sini Ibu membutuhkan siapa nih yang mau menolong Ibu untuk membacakan paragraf kedua? Ayo, siapa? Amalia? Fatma? Atau Yoga? Fatma, Bu. Baik, silahkan Fatma. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki menggunakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka